Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammar bin Yasir merupakan sahabat as-sabiqunal awal, yakni kelompok sahabat yang awal mula memeluk Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk Islam, ia berhasil mengajak ibu dan ayahnya memperoleh hidayah yang sama. Ayahnya yang bernama Yasir bin Amir adalah perantau dari Yaman yang bersahabat dengan Abu Huzaifah bin Mughirah dan dinikahkan dengan sahayanya, yakni Sumayyah binti Khayyat. Ammar dan kedua orang tuanya termasuk keluarga miskin. Kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena pilihan mereka memeluk Islam. Bani Makhzum, yakni tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka telah murtad dari agama nenek moyangnya. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga ini. Tetapi semua itu tidak menambahkan kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama barunya, yakni Islam. Dibiarkan di terik matahari padang pasir, didera, disulut dengan api menyala, dan berbagai tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka untuk mengembalikan kepada agama jahiliyahnya, tetapi sia-sia saja. Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi mereka bertiga yang sedang disiksa. Beliau mengagumi ketabahan dan kerelaan mereka menerima penderitaan ini demi untuk mempertahankan keislamannya. Ketika Ammar berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai pada puncaknya." Nabi SAW bersabda untuk menenteramkan jiwanya, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah, yaitu seorang budak wanita yang hina seperti dirinya. Dalam pandangan Abu Jahal dan masyarakat Quraisy saat itu, beliau berdiri tegar seakan menentang kesombongan tokoh besar Quraisy tersebut. Karena tidak tertahankan lagi kejengkelannya, Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah dari selangkangan hingga tebus ke punggungnya. Jadilah ia syahid pertama dalam Islam. Tidak berapa lama, ayahnya, yaitu Yasir bin Amir, juga meninggal dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Kewafatan orang tuanya akibat siksaan tersebut tidak menyebabkan ia berubah pikiran, bahkan makin meneguhkan pendiriannya. Siksaan pun makin ditingkatkan, dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas, dan lain-lainnya. Suatu ketika Ammar dibakar dengan api yang membara. Kebetulan saat itu Nabi SAW datang mengunjunginya. Beliau memegang kepala Ammar dan berkata, "Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar, sebagaimana dulu kamu menjadi sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Seketika itu Ammar tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya, maka makin kokoh dan tegar saja jiwanya dalam keimanan dan keislaman, walau azab dan siksaan kaum Quraisy makin ditingkatkan. Suatu ketika Ammar disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu, ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy, dan tanpa disadarinya ia mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah dunia kiamat baginya, dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut imannya, menyingsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan yang serasa tidak tertahankan, datanglah Rasulullah SAW. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar, dan atas peristiwa tersebut turunlah surat An-Nahl ayat 106. Baginda Nabi datang sendiri menemui Ammar dengan penuh santun dan kasih. Beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi berkata kepada Ammar, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu sehingga engkau mengatakan begini dan begini." "Benar ya Rasulullah," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan.
Tidak mengapa jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat, kecuali orang-orang yang dipaksa sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan. Hati Ammar menjadi tentram dengan penjelasan Nabi SAW tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuannya karena pilihannya memeluk Islam, Abu Bakar membeli Ammar dari kabilah Bani Maksum dan memerdekakannya. Begitu tegar dan kokohnya Ammar mempertahankan imannya, walau cobaan dan siksaan terus dialaminya, sehingga Nabi SAW sangat sayang kepadanya. Beliau bersabda tentang dirinya, diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya. Pernah terjadi selisih faham antara Ammar dan Khalid bin Walid, yaitu pahlawan Islam yang digelari Nabi Pedang Allah. Maka beliau bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah. Untunglah Khalid bin Walid seorang yang cerdas dan berjiwa besar. Mendengar sabda Nabi SAW ini, segera ia menemui Ammar dan meminta maaf atas kekhilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya dan Ammar hanya sebagai budak tidak menghalanginya untuk merendahkan diri dan meminta maaf. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid lebih menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sekedar mempertahankan gengsi dan prestasinya di masa lalu. Dan Ammar pun dengan senang hati memaafkannya. Pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar karena ia bekerja atau kerja bakti ketika membangun masjid Nabi sambil menendangkan syair, sehingga terjadi perselisihan. Mendengar berita tersebut, Nabi SAW bersabda, apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh, Ammar adalah biji mataku sendiri. Tentulah bukan maksud dan keinginan Ammar untuk memperoleh pujian-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya, ia adalah seorang yang pendiam, tidak banyak bicara. Kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang, dan bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan iman. Karena itu, ia ingin mengisi waktu-waktunya dengan ibadah demi ibadah. Karena itu pula, Nabi SAW pernah bersabda tentang dirinya, contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan jadilah pula hidayah yang dipakai Ammar bin Yasir untuk jadi bimbingan. Ammar tidak pernah absen menerjuni perjuangan dan jihad bersama Rasulullah SAW. Begitu juga perjuangan dengan beberapa khalifah sesudah beliau wafat. Dalam perang Yamamah, pertempuran melawan pasukan Nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kazzab, ketika kaum muslimin porak-poranda dan ada yang melarikan diri, Ammar berdiri di atas batu dan berseru dengan keras, wahai kaum muslimin, apakah kalian ingin lari dari jannah? Aku adalah Ammar bin Yasir. Apakah kalian melarikan diri dari jannah? Marilah bersamaku. Saat itu kondisi Ammar sendiri juga terluka, bahkan telinganya hampir putus dan tergantung terkena sabetan pedang musuh. Mendengar seruan Ammar tersebut, mereka berkumpul kembali untuk menyusun kekuatan. Dan bersama Ammar mereka kembali menahan gempuran pasukan musuh. Pada masa Khalifah Umar, Ammar diangkat sebagai amir ataupun wali negeri di Kufah dan wazirnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jabatan tersebut tidaklah menambahkan kecuali zuhud, kesolehan dan juga kerendahan hatinya. Ia tak segan membeli sayur di pasar, kemudian memanggulnya sendiri. Dan sebagaimana yang dilakukan Salman Al-Farisi, setelah menerima gaji ataupun tunjangannya sebagai amir, ia membagi-bagikan semuanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ia menjalin ataupun membuat bakul dan keranjang dari daun kurma dan menjualnya ke pasar. Sepeninggalan Khalifah Umar bin Khattab,
yang mana Nabi SAW pernah menyebut Umar sebagai kunci ataupun gembok fitnah. Mulai terjadi fitnah dan perselisihan di antara umat Islam. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat selalu mengamati Ammar bin Yasir. Hal ini berawal dari sebuah peristiwa di masa awal hijrah ke Madinah, ketika sedang membangun Masjid Nabawi. Saat itu, sisi dinding di mana Ammar dan beberapa sahabat lainnya sedang bekerja tiba-tiba runtuh dan menimpa Ammar. Pada saat yang sama, Nabi SAW sedang mengamati Ammar. Kemudian beliau bersabda, "Aduhai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Para sahabat yang mendengar sabda beliau itu menyangka beliau sedang meratapi kematian Ammar karena tertimpa dinding yang runtuh. Karena itu mereka menjadi ribut dan panik atas musibah yang dialami Ammar. Nabi Muhammad SAW yang tangkap reaksi para sahabat tersebut sekali lagi bersabda untuk menenangkan mereka, "Tidak apa-apa, Ammar tidak apa-apa. Hanya saja nantinya ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Jelas dan lugas, Nabi SAW tidak menyebut Ammar dibunuh kaum kafirin, musyrikin atau musuh Allah. Tetapi beliau menyebutnya kaum atau golongan pendurhaka, fi'atul bagiyah, masih kaum muslimin, tetapi mereka yang durhaka dan menyalahi ajaran Islam. Seperti halnya anak yang durhaka kepada orang tuanya, ia tidak menjadi kafir, tetapi berdosa besar dan terancam laknat Allah, kecuali jika Allah mengampuninya. Fitnah makin memuncak ketika Khalifah Utsman terbunuh. Para sahabat utama Rasulullah yang masih hidup dan mayoritas umat Islam lainnya membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tetapi Muawiyah dan masyarakat Syam pada umumnya menolak untuk membaiat Sayyidina Ali. Bahkan ia yang sebelumnya hanya gubernur yang membawahi wilayah Syam, mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah menggantikan Khalifah Utsman yang memang masih kerabat dekatnya. Dengan dalih menuntut balas kematian Utsman bin Affan, Muawiyah menggalang dukungan untuk mengukuhkan jabatannya tersebut. Dalam situasi konflik seperti ini, beberapa sahabat sempat mendukung Muawiyah. Sebagian besar lainnya mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ada juga sekelompok kecil sahabat yang abstain, yaitu tidak memilih keduanya dan tidak ingin terjatuh pada perselisihan tersebut. Ketika berbagai upaya damai yang dilakukan Ali bin Abi Thalib gagal, tidak terelakkan lagi terjadilah bentrok senjata yang terkenal dengan nama Perang Siffin. Dan Ammar bin Yasir dengan segala ijtihad dan pengenalannya akan kebenaran memilih untuk berdiri di pihak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan pilihannya tersebut, para sahabat yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa tenang dan tentram karena mereka meyakini sabda Rasulullah SAW bahwa bersama Ammar bin Yasir mereka berada pada pilihan yang benar. Sementara sahabat yang berdiri di pihak Muawiyah merasa was-was dan penuh keraguan. Setelah berperang beberapa lama dalam Perang Siffin, ia menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pada hari ini dan itukah?" Yang dimaksud oleh Ammar adalah tentang sabda Rasulullah SAW, "Aduhai Ibnu Sumayyah, ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Menanggapi pertanyaan tersebut, Sayyidina Ali dengan bijak berkata, "Tinggalkanlah urusan tersebut." Tetapi Ammar mengulangi pertanyaannya, dan Sayyidina Ali memberi jawaban yang sama pula sampai 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali memberi minuman susu kepada Ammar, susu kental yang dicampur sedikit air. Setelah minum susu tersebut, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku bahwa seperti inilah minuman terakhir yang aku minum di dunia." Sayyidina Ali jadi terkejut. Ia tidak tahu menahu sabda Rasulullah SAW tentang minuman terakhir Ammar, dan tidak juga menjadi rahasia umum seperti tentang siapa pembunuh Ammar. Mungkin itu menjadi rahasia pribadi antara Ammar dan Rasulullah SAW semata, dan jalannya takdir Allah memang tidak bisa dihalangi lagi jika telah tiba waktunya.
Setelah itu Ammar terjun kembali dalam pertempuran. Di tengah pertempuran tersebut, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf sempat mendengar seruan Ammar. Sesungguhnya aku telah bertemu dengan Al-Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah dinikahkan dengan bidadari. Pada hari ini aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau telah berjanji kepadaku bahwa akhir bekalku di dunia ini adalah susu kental yang dicampur dengan sedikit air. Memang setelah itu Ammar tidak minum atau makan apapun lagi, dan ia terjun ke medan pertempuran. Saat itu Ammar berjuang bersebelahan dengan Hashim bin Utbah yang membawa bendera, dan akhirnya mereka menemui syahidnya bersama. Wallahu a'lam bishawab.